Beberapa hari yang lalu, saya menemukan klaim yang saya kira sudah tidak dibahas lagi, tapi ternyata masih diangkat juga. Seseorang menyatakan bahwa sekelompok keluarga tertentu yang selama berabad-abad itu diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad sebenarnya bukan keturunan asli. Buktinya, tes DNA. Haplogrup mereka berbeda dengan haplogrup yang diklaim sebagai haplogrup keturunan Nabi. Yang membuat klaim ini terdengar kredibel adalah rujukannya, Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 tahun 2004. Muktamar ini katanya sudah menegaskan bahwa tes DNA bisa digunakan untuk membatalkan nasab. Jadi kalau haplogrupnya tidak cocok, ya nasabnya gugur. Haplogrup J1 tidak mungkin berkerabat dekat dengan haplogrup G. Ini adalah klaim metodologis yang bagi saya cukup serius. Tes genetik modern digunakan untuk membatalkan nasab 1400 tahun yang lalu dengan rujukan keputusan fikih yang otoritatif. Akhirnya saya memutuskan untuk memeriksanya. Apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Muktamar NU? Apakah konteksnya memang berlaku untuk kasus seperti ini? Dan yang paling mendasar, bagaimana kita bisa mengetahui haplogrup seseorang yang hidup 1400 tahun yang lalu tanpa pernah memiliki sampel DNA-nya. Mari kita mulai dari sumbernya terlebih dahulu. Muktamar NU ke-31 tahun 2004. Keputusan ini memang membahas penggunaan tes DNA untuk nasab. Tapi konteksnya apa? Dari semua ibarat yang dipakai, ada satu yang menurut saya itu representatif untuk diulas di sini. Muktamar merujuk pada kitab Tuhfatul Muhtaj yang membahas tes golongan darah, bukan DNA haplogrup, tapi golongan darah. Ya tentu saja, karena itu tahun 2004. Logikanya seperti ini, persis seperti pelajaran yang kita dapat di SMP atau SMA. Seorang ayah bergolongan darah A, ibu bergolongan darah B, mereka itu tidak mungkin memiliki anak bergolongan darah O. Ini adalah ketidakcocokan yang jelas dan bisa diverifikasi langsung. Nah, keputusan Muktamar menyatakan bahwa tes semacam ini bisa dipakai untuk membatalkan nasab, tapi belum tentu untuk menetapkan nasab. Kenapa? Karena prinsip fikihnya al-asal atau zimmah. Asas semula bagi semua orang adalah terbebas dari beban pembuktian. Coba asumsikan kalau ada seseorang yang dituduh memiliki anak ilegal. Si ayah dan si anak akhirnya dites darah mereka. Hasilnya ayahnya A, ibunya B, dan anaknya O. Selesai. Proses hukum tidak perlu dilanjutkan karena ketidakcocokan ini adalah bukti pembebasan yang pasti berdasarkan prinsip baro atau zimah. Tapi ini konteksnya kan nasab dekat. Ayah dan anak masih hidup. Keduanya bisa diambil sampelnya. Ketidakcocokan juga bisa diverifikasi langsung dalam laboratorium. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasab jauh? Nasab yang membentang 1400 tahun yang lalu. Saya yakin ini adalah pertanyaan yang tidak pernah dibahas mereka yang membawakan hasil muktamar untuk membatalkan nasab kabilah tertentu. Sekarang coba kita terapkan untuk kasus YDNE dengan logika yang sama ya. Untuk nasab dekat, supaya perbandingannya itu setara, seperti contoh dalam muktamar itu, kita punya dua sampel, ayah dan anak. Keduanya masih hidup. Keduanya juga masih bisa dites. Kalau YDNE mereka ternyata tidak cocok, ayahnya J dan anaknya G, kesimpulannya sangat tegas ya. Mereka tidak berbagi garis ayah ke anak secara biologis. Nah, untuk nasab jauh, kita punya apa? Kita hanya punya sampel dari orang modern di masa sekarang yang hidup di masa ini. Tapi kita tidak punya satu sampel dari leluhur kuno. Tidak ada DNA Nabi Muhammad, tidak ada DNA dari Imam Ali, tidak ada mumi dari Abu Jahal yang tersimpan dengan baik, tidak ada tulang Abu Lahab yang terjaga selama 1400 tahun di iklim Arabia yang panas dan lembab. Sampel DNA itu kan terdegradasi. Bahkan dalam kondisi ideal seperti suhu dingin, kelembapannya rendah, dan tanpa paparan oksigen, DNA organik itu kan hancur dalam beberapa ratus tahun. Di iklim tropis atau gurun, prosesnya bisa lebih cepat. Kalau tidak ada sampel dari leluhur kuno, bagaimana kita tahu haplogrup mereka? Metode yang sering dipakai adalah rekonstruksi.
Jadi caranya begini, ambil orang-orang modern di masa sekarang yang mengklaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Tes DNA mereka, catat haplogrup mereka, cari pola mereka. Kalau mayoritas itu membawa haplogrup J, maka kesimpulannya haplogrup J adalah haplogrup keturunan Kanjeng Nabi. Ini kan terdengar masuk akal karena cukup mudah dipahami. Tapi ada masalah mendasar. Ini disebut daur wat tasalsul atau logika sirkular. Kita bilang orang ini keturunan otentik dari baginda Nabi. Apa buktinya mereka otentik? Ya dari klaim mereka sendiri. Lantas kita menganggap haplogrup mereka adalah haplogrup keturunan Kanjeng Nabi. Tapi tunggu, kita tidak bisa membuktikan mereka keturunan autentik tanpa tahu haplogrup Kanjeng Nabi terlebih dahulu, bukan? Makanya validasi klaim mereka itu bergantung pada klaim mereka sendiri. Namun pertanyaannya, di mana titik nolnya? Di mana kita tahu bahwa Imam Ali memiliki haplogrup J1? Dari mana kita tahu bahwa titik nolnya Imam Ali itu benar-benar J1? ISOGG atau International Society of Genetic Genealogy, semacam organisasi paling otoritatif di bidang genetika genealogis, masih belum mengubah keputusannya. Tidak ada keputusan berdasarkan genealogi klasik dari Abdul Muthalib yang telah menerbitkan hasil tes positif untuk L859. Mereka mencari keturunan dengan genealogi klasik yang sudah diakui yang seharusnya membawa haplogrup tertentu. Hasilnya, tidak ada yang cocok. Hingga kesimpulan ISOGG adalah tidak ada konsensus, masih diperdebatkan. Tidak ada haplogrup definitif dari keturunan Nabi dan tidak ada titik nol yang bisa dijadikan acuan yang pasti. Oke, mungkin akan ada yang berargumen seperti ini. Kalau mayoritas keturunan Nabi membawa haplogrup J1, bukankah itu cukup untuk menyimpulkan J1 adalah haplogrup Nabi? Pertanyaan bagus. Tapi mari kita ambil contoh dari Kohanim atau Kohen. Ini kan sering dibahas ya. Mereka adalah para imam Yahudi yang tradisinya itu diklaim telah terjaga selama lebih dari 3000 tahun. Mereka adalah keturunan Nabi Harun, saudara Nabi Musa, dan garis keturunan mereka kan patrilineal. Jadi hanya laki-laki yang mewarisi status Kohen dari ayahnya. Tradisi mereka dikenal sangat ketat. Kalau ada satu kelompok yang seharusnya punya keseragaman genetik, ya ini adalah mereka. Penelitian Michael Hammer, saya pengen ngulangin ini, pada tahun 2009 itu kan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cohen ternyata membawa 21 haplogrup yang berbeda, bukan hanya J1. Ada E, ada G, ada I, ada L, ada Q, ada R, ada T. Haplogrup J memang mayoritas, sekitar 46% dari Kohanim itu membawa JP58. Tapi sisanya, mereka membawa haplogrup yang sangat berbeda. Beberapa bahkan terpisah secara filogenetis puluhan ribu tahun lalu dari J1. Kalau mayoritas itu sama dengan definitif, kenapa ISOGG belum mengubah pendapatnya sampai sekarang? Kenapa masih bersifat contested? Jadi kasarnya di Kohanim sendiri mereka punya marker Ibrahim yang berbeda J1 J2. Nah apalagi mereka punya banyak haplotip. Mereka ada R, ada E, bahkan ada G juga. Artinya si peneliti sendiri menganjurkan, menyarankan atau punya inisiatif nanti mungkin lebih bagus kita periksa lagi lah haplogrup yang beda-beda ini lebih luas lagi agar punya kemampuan buat memastikan lagi bagaimana yang paling tepat. Semua penelitian itu perlu sampel yang representatif, yang mewakili populasinya. Nah, tidak selalu yang atas atau yang lebih tinggi pangkatnya membatalkan di bawah. Artinya sekarang kan kita terkesan terkunci oleh haplogrup yang dibuat oleh Kohanim. Bisa saja hasil kita yang dibawa ini nanti malah bisa membalik ke mereka. Ada juga yang mungkin akan berargumen seperti ini. Keluarga kerajaan Jordan kan sudah tes DNA dan hasilnya J1. Ini kan bukti bahwa J1 adalah haplogrup keturunan Nabi. Jawaban bagus. Tapi bagaimana dengan kerajaan Islam lain yang genealoginya atau nasabnya itu sama kuatnya? Atau bahkan lebih tua. Ambillah contoh dinasti Idrisi dari Maroko atau kabilah Adarisah. Ini adalah pemerintahan Islam pertama di Maroko. Didirikan pada akhir abad kedua Hijriyah oleh Said Idris bin Abdullah, salah satu keturunan Imam Hasan bin Ali. Dinasti ini kawan-kawan menguasai Maroko dan sebagian Aljazair selama hampir 2 abad. Saya hitung sudah ada 13 penguasa dan Imam Idrisiyah yang memerintah.
Nasab mereka tercatat dalam kitab-kitab nasab paling otoritatif. Sampai sekarang, saya belum menemukan satupun ulama nasab yang otoritatif meragukan klaim mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Tapi ketika keturunan Idrisi ini melakukan tes Y-DNA modern, hasilnya apa? Haplogrup mereka ada yang E. Salah satu keturunan Raja Maroko ini dari jalur Sayyid Yahya al-Idrisi, kit numbernya saya sebut IN63059, haplogrupnya E, B, Y, 9656. Ada juga anak dari Sayyid Abu Zaid al-Idrisi yang sekarang tinggal di Tunisia, kit numbernya 172185, haplogrupnya E, M35. Di antara keturunan Idrisi yang lain ada kabilah namanya Fawatir. Jadi kalau kalian itu pernah baca berita namanya Abdullah Al-Faituri, nah dia adalah Idrisi dari kabilah Fawatir. Ada yang sudah tes DNA dari mereka. Kit numbernya 173205 dan haplogrupnya EA930. Kerajaan mereka itu kan berdiri hampir 200 tahun. Nasab mereka terdokumentasikan selama 1200 tahun. Nyaris tidak ada ulama nasab yang menolak nasab mereka. Tapi haplogrupnya juga saya pengen menyebutkan kontradiksi yang cukup mencolok ini. Ada kabilah bernama Asyamari. Ini kan kabilah yang bagi pembelajar nasab adalah kabilah Qahtani. Jadi kalau Qahtani tentu mereka itu bukan Adnani, bukan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur yang sama dengan Kanjeng Nabi. Jadi secara nasab mereka adalah jalur Arab yang berbeda. Tapi ada seseorang yang berkabilah Asyamari, kit nomornya itu N58892 dengan haplogrup JFGC 30415. Dan haplogrup ini diklaim sebagai jalur Imam Husain bin Ali. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang dari kabilah Qahtani yang jelas bukan Adnani, apalagi keturunan Nabi, bisa masuk sebagai keturunan Imam Husain? Dan bagaimana mungkin dia itu membawa haplogrup C yang diklaim sebagai haplogrup Nabi? Kemungkinannya ada dua. Pertama, klaim genealoginya salah. Dia bukan benar-benar Asyamari Qahtani atau dia bukan benar-benar keturunan Imam Husain. Kedua, haplogrup C memang tersebar luas di populasi Arab tanpa memandang apakah mereka Adnani atau Qahtani, yang berarti J itu bukan penanda eksklusif untuk keturunan Nabi. Dalam kedua skenario ini, kesimpulannya sama. Haplogrup C bukan penanda definitif keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi Harun yang terverifikasi selama 3000 tahun itu menunjukkan 21 haplogrup berbeda, kalau dinasti Idrisi yang memerintah Maroko selama 200 tahun membawa haplogrup E, kalau ada orang dari kabilah Qahtani yang membawa haplogrup J1 tapi masuk dalam jalur keturunan Imam Husain, maka apa yang bisa kita katakan tentang haplogrup definitif untuk Kanjeng Nabi? Jawabannya kan sederhana. Tidak ada. Oke, mungkin ada yang akan mencoba solusi lain. Kita bisa menggunakan populasi Yahudi sebagai rujukan. Mereka kan mengklaim sebagai keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Sementara Kanjeng Nabi, keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Kalau Yahudi mayoritas haplogrupnya J1, maka Nabi Ibrahim dan karenanya Nabi Muhammad juga J1. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Ini hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Pertama, seperti yang sudah kita lihat, Kohanim sendiri punya diskrepansi 21 haplogrup. Kalau kelompok yang diklaim paling terjaga dalam tradisi Yahudi saja beragam, bagaimana kita bisa menggunakan mereka sebagai rujukan tunggal untuk Nabi Ibrahim? Dan ini sudah peer reviewed loh. Kedua, ada penelitian kalau nggak salah dari itu Vanelli pada tahun 2014 itu menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan saya. Cohen Model Haplotype, semacam penanda genetika yang diklaim unik untuk Kohanim, ternyata ditemukan dalam garis-garis keturunan yang terpisah sejak 30.000 tahun yang lalu. Cohen Model Haplotype itu ditemukan di populasi non-Yahudi dengan prevalensi yang cukup tinggi. Yaman 34%, Oman 23%, Badui 22%, Kurdi Muslim 22%. Kalau haplogrup ini ditemukan di populasi yang tidak mengklaim sebagai keturunan Nabi Ibrahim, ya bagaimana kita bisa menggunakan ini sebagai penanda definitif Nabi Ibrahim? Muktamar NU itu kan berbicara tentang nasab dekat, ayah dan anak yang masih hidup, dengan sampel langsung dari keduanya, dengan ketidakcocokan yang jelas dan bisa diverifikasi langsung. Konteksnya baro atau zimmah. Saya ulangi contohnya. Jika Anda dituduh memiliki anak ilegal, golongan darah Anda itu kan A, ibunya B, dan si anak itu ternyata O,
maka proses hukum tidak perlu dilanjutkan. Sudah ada semacam alibi. Nah, untuk nasab jauh, tanpa sampel leluhur, tanpa titik nol yang bisa diverifikasi, dengan keragaman haplogrup di antara banyak kabilah dan klan yang mengklaim catatannya rapi, dengan metode rekonstruksi yang bergantung pada asumsi yang tidak bisa dibuktikan 100% valid, semua ini mengandung apa yang dalam fikih disebut dengan ihtimal, kerancuan, ketidakpastian, dan ini kemungkinan. Ada kaidah fikih yang sangat relevan di sini, dan kaidah ini sering saya ulas. Iza waradal ihtimal, saqata bihil istidlal. Dalil yang rancu tidak bisa dijadikan dasar argumen. Pembatalan nasab itu kawan-kawan memerlukan yakin mutlak, kepastian mutlak. Bukan dugaan, bukan mayoritas, bukan kemungkinan besar, tapi kepastian. Maka hal ini sesuai dengan pendapat Bettinger tahun 2009 yang menyatakan sampai sampel baginda Nabi didapatkan, maka tidak ada yang bisa terbukti valid 100%. Maka hal ini sesuai dengan pendapat Bu Hira yang mengatakan, tanpa ancient DNA, maka tidak ada yang definitif. Maka hal ini sesuai dengan pendapat Pak Ahmad Utomo. Beliau mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan contoh kasus yang sukses menetapkan silsilah individu spesifik yang hidup 1000 tahun lalu hanya berdasarkan tes DNA keturunan modern, tanpa ada satupun keraguan. Maka hal ini sesuai dengan ayat suci yang sampai detik kalian menonton video ini yang menyatakan haplogrup Kanjeng Nabi masih diperdebatkan. Kalau semua pakar yang relevan dengan kredensi ini berkata seperti itu, apa alasan orang-orang mempercayai insinyur pangan? Terakhir, apakah suatu hari nanti akan ada metode yang lebih presisi? Mungkin, teknologi kan berkembang. Tapi untuk saat ini, dengan data yang kita punya, dengan metodologi yang tersedia, dengan ketidakpastian yang melekat dalam rekonstruksi genealogi 1400 tahun yang lalu tanpa sampel leluhur, klaim pembatalan nasab berdasarkan perbedaan haplogrup tidak memenuhi standar yakin mutlak yang diperlukan oleh fikih. Muktamar NU ke-31 itu tepat untuk konteksnya. Tapi konteksnya bukan ini. Saya Rumah Labas, ini Papan Jangan Tor, sampai jumpa.